Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hai al-muslimat rahimakunallah, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Muhajirin. Di pagi ini Allah pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin kita. Allah catat semua langkah kita menjadi langkah kebaikan, menggugurkan dosa-dosa, insyaallah. Dan insyaallah makhluk-makhluk Allah, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah melihat wajah-wajah ahli surga insyaallah. Pagi hari ini kita akan bahas tentang apa? Tentang masalah jin, masalah ruqyah. Ya, saya lagi mencari file saya di sini, kemarin sudah saya kirim. Di mana saya cari dulu. Sambil ini kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Mungkin kemarin ada yang sudah di-share ke ibu-ibu ya tentang ini temanya. Sudah ya, baik. Ini saya mau buka lagi. Kemungkinan belum saya masukin di laptop kemarin ini. Ya. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia ini sudah mengenal ruqyah cukup lama. Saya memulai ruqyah itu tahun 90-an. Nah, kemudian tahun 2002 kita menerbitkan majalah Ghaib. Sedikit tentang riwayat ya. Ini saya kemarin mengenal jin ini belum saya download. Ya, saya download dulu ya. Waduh, ya nggak bisa nih saya karena nggak connect dengan apa namanya. Nah ini langsung aja dibuka. Ustadz Salafuddin ini teman waktu di Ma'had Tahfidz Mambaul Furqon tahun 90-an 92. Kemudian tahun 2002 membuat majalah Ghaib ya. Kemudian lagi tahun 2012 kita mendirikan Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ini sebuah perkumpulan para peruqyah yang ada di Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya ada Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, mungkin ibu semua udah kenal ya. Ya, nah, biasa ngisi di sini juga ya. Pernah ya, terakhir beliau meruqyah nih Hakim, ya Irfan Hakim. Ya begitulah. Ini saya tadi lupa belum membukanya kok. Nah ini. Betul. Alhamdulillah. Sudah di-download kok. Ini masih gaptek nih. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara ruqyah, sebelum kita bicara ruqyah, kita berbicara dulu tentang alam gaib. Alam gaib dulu. Mungkin ada yang di file ibu sudah terbuka, bisa lebih ini. Ini nih, alhamdulillah. Bisa. Duh, kok bukanya enggak ini? Alhamdulillah. Kenapa? Iman kepada yang gaib ini sangat mendasar. Orang yang bertakwa, sifat yang pertama adalah iman yang gaib. Di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya
menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Apa yang gaib? Nah, itu dijelaskan dalam tafsirnya. Gaib adalah segala sesuatu yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita. Kita punya mata tidak bisa melihat, hidung tidak bisa mencium, telinga tidak mendengar, merasa tidak merasakan. Ini disebut gaib secara umum. Nah, kemudian iman kepada gaib adalah iman kepada semua yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis, namun panca indera kita tidak bisa menjangkaunya. Jadi gaib itu luas sekali, segala sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh misalnya ada malaikat, ada jin, ada lawannya surga apa? Neraka. Lawannya jin siapa? Malaikat. Lawannya setan malaikat ya. Ya, kan gitu. Kemudian ada ruh, ya, itu semua disebutkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang maha gaib. Ini semua kita tidak bisa mengindranya, tapi mengimaninya. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Artinya diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi itu yang dimaksud gaib. Maka kalau dulu waktu kita masih kecil, atau sekarang masih ada ya, sinetron-sinetron yang film-film yang mistik. Iya, horor. Nah, itu menceritakan gaib, ya, versi yang menakutkan. Ya, memang dibuat orang biar ketakutan. Itu semua apa? Itu adalah tahayul. Khurafat yang dibuat-buat. Tahayul itu hayalan. Khurafat ya cerita-cerita yang ada di masyarakat. Belum tentu ada benarnya. Misalnya ada pocong. Percaya nggak adanya pocong? Ya, kalau orang meninggal di pocong ya benar percaya. Tapi kalau hantu pocong, ya itu adanya di sinetron. Adanya di film-film. Ya. Itu semua tidak ada. Jadi ini justru mengandung pelecehan pada syariat kita. Karena yang dipocong hanya umat Islam. Ini mungkin propaganda dulu orang kafir, orang penjajah-penjajah itu untuk menjatuhkan keimanan orang Islam. Nanti kalau kamu Islam meninggal, dibungkus, diikat, ya jadi hantu. Menakutkan. Karena pernah waktu saya masih muda, ya sekarang juga masih muda. Baru 25 Bu, ya. Baru 25 dibalik. Dulu waktu umur 25, katanya ada di suatu tempat di kuburan katanya ada pocong. Karena saya udah yakin itu hanya dongeng, mitos yang tidak ada sumbernya. Saya katakan, di mana ada itu pocong? Di kuburan A katanya. Ya, saya mau ke sana. Kalau kalian nggak berani, saya sendiri. Gitu. Saya ingin membuktikan. Dan terbukti tidak ada. Itu halusinasi. Halusinasi. Ada Pak Haji pakai pakaian jubah putih-putih mau pergi ke masjid. Kan menjelang adzan subuh. Nah, orang yang lagi lewat mungkin dia setengah ngantuk melihat putih-putih, ya pocong. Nah, ini biasanya kayak begitu. Makanya ya sama tuyul, Mbak Yul sama juga. Itu mitos ya, cerita-cerita yang diada-adakan, kebenarannya nggak ada. Tapi jinnya ada, setannya ada, tapi bentuk-bentuknya itu adalah gambaran manusianya. Contohnya misalnya kalau hantu di Cina, bajunya warna-warni ya, jalannya begini, mampir. Nah kayak gitu. Kalau di Arab, apa itu tukang sihirnya apa? Hidungnya mancung. Nah itu. Jadi hantu-hantu itu ada asumsi masyarakat tentang hantu yang mereka buat-buat. Nanti hantu di sawah yang jaga padi lain lagi. Ya kayak begitu ya gambarannya ya.
Iya. Ini kok enggak mau jalan ya. Nah ini. Apakah itu jin? Ya, kelihatan ya. Ya. Untuk ini. Untuk mengenal makhluk gaib. Masyarakat pada umumnya bersumber pada omongan dukun atau warisan khurafat yang sudah turun-temurun. Misalnya sebutan-sebutan yang bermacam-macam bagi jin, arwah gentayangan, ya, sukma orang meninggal, gondorwu, wewe gombel, buto ijo. Kalau di sini jurik. Kuntil bapak kok nggak ada ya? Kundalnya kuntil anak. Pocong dan sebagainya. Ini semuanya adalah tidak berdasarkan syariat, tapi berdasarkan cerita-cerita, dongeng-dongeng. Baik, dalam Al-Quran tentang jin itu memang ada. Ya. Jin itu ada, setan itu ada, iblis juga ada. Nah, tadi sudah disampaikan gaib itu segala sesuatu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis, namun tidak bisa diindra oleh panca indera. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa taala ini yang maha gaib yang nggak bisa diindra. Nah, itu pembahasannya lebih luas lagi, tapi kalau Allah itu namanya Khalik, pencipta, selain Allah namanya makhluk. Walaupun itu malaikat yang paling tinggi derajatnya juga tetap makhluk. Jibril, kemudian Rasulullah juga makhluk. Nah, gitu. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api disebut jin. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Ya. Dan dia diciptakan lebih dulu daripada manusia. Ya. Dia lebih tua daripada kita. Daripada Adam. Ya, kalau kita baru kemarin. Daripada Adam alaihissalam. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr 26-25. Jadi jin lebih dulu. Makanya dia merasa lebih tua, sombong. Ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Dan dia merasa lebih mulia, lebih baik karena diciptakan dari apa? Api. Ya. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi sifat-sifat kesombongan itu memang berasal dari iblis. Ya, karena merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih. Ya, itu ana khairum minhu bahasanya. Aku lebih baik dari kamu atau aku lebih baik daripada dia. Nah, kemudian berikutnya ada laki-laki dan perempuan serta berkembang biak. Jin itu ada jenis kelaminnya dan jin itu memiliki nafsu sama seperti manusia. Kalau malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Kalau manusia dan jin memiliki akal dan memiliki nafsu. Maka malaikat itu nggak butuh makan, nggak butuh minum. Nggak ada malaikat laki, nggak ada malaikat perempuan. Malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk selalu taat saja. Kalau diciptakan untuk sujud, ya sujud terus. Tawaf. Malaikat yang menjaga arsy, ya dia menjaga arsy. Yang menjaga bumi dan seterusnya. Sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan perintahnya. Sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu dan akal, maka ada laki dan perempuan, berarti juga berketurunan. Dalilnya di dalam surat Ar-Rahman juga ayat 56, di dalam surga itu ada bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Fihinna hurum maksuratun fil khiyam. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Nah, bidadari itu belum disentuh oleh jin maupun manusia. Nah, ini diantara mereka ada nafsunya laki dan perempuan. Jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jin dan manusia Allah ciptakan sama tujuannya,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 56, 51, 56. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya kedudukannya sama. Maka salah kalau ada orang, ada yang merasa kurang mintanya kepada jin. Mintanya kepada penghuni Laut Selatan. Ada, ini bukan kita di sini, ini yang di luar sana. Atau mungkin dulu pernah lihat, atau ada yang pernah pengalaman. Nah, ada yang kalau ingin kaya katanya datang ke gunung Kawi. Kalau agak di Islam-Islamkan nanti datang ke ziarah ke makam Syekh Fulan, wali Fulan. Ziarahnya itu boleh-boleh saja, ziarah kubur ya. Orang Islam tidak dilarang ziarah kubur. Yang dilarang itu minta-minta yang di kuburan. Misalnya merasa, oh kalau di kuburan sana nanti dikabul. Dan ini pengalaman orang-orang yang sudah melakukan itu. Katanya kalau ingin kaya nanti di kuburan. Wali ini minta, Mbah, kula nyuwun sugih. Ini wong Jawa. Kalau orang Jawa, ya Allah, saya minta, kok bukan ya Allah, tapi minta ke yang di kuburan. Mbah, saya minta kaya. Kalau itu sudah syiraknya besar. Syiriknya besar. Karena minta kepada selain Allah. Kalau baru minta, misalnya merasa di situ lebih barokah, itu masuk bid'ah gitu ya. Oh ini merasa lebih berkah karena makamnya wali. Berkah mana masjid ini dengan makam manusia? Masjid rumah Allah, mestinya di masjid lebih berkah. Ini kadang-kadang ada orang yang mendatangi tempat-tempat tertentu mintanya bukan kepada Allah. Kalau mungkin ada istidraj, kemudian merasa berhasil, itu biasanya ada ulah jinnya, ada ulah setannya. Seperti orang yang belajar ilmu-ilmu kanuragan, puasa di hari wetonnya. Saya lahir misalnya Selasa Kliwon, Jumat Legi misalnya. Nanti pas hari itunya dia puasa, kemudian ada amalan-amalan. Ini kalaupun berhasil, bukan itu mukjizat dari Allah, tapi itu biasanya dibantu oleh khadam namanya jin. Atau jin namanya khadam. Orang bisa nyebut khadam. Khadam itu artinya pembantu. Pembantu dari alam gaib. Makanya kalau di Arab itu khadimat artinya pembantu wanita. Kalau khadim pembantu laki-laki. Gelarnya Raja Saudi itu khadimul haramain. Jadi pelayan dua kota suci. Atau pembantu atau pelayan dua kota suci. Itu biasanya orang-orang yang punya, dia sakti. Nah, biasanya itu memiliki khadam. Nah, baik. Kemudian ada yang kafir, ada muslim, ada musyrik, ada mukmin, ada fasik, ada zalim. Persis sama seperti manusia sifatnya juga. Cuman manusia ini yang dohir, sebagian jin gaib. Nggak kelihatan. Mungkin di sini juga ada yang lagi ikut ngaji juga. Ya, begitu. Mereka ikut ngaji. Pada zaman Nabi juga ada. Di dalam surat jin dijelaskan. Di dalam surat yang lain, Adz-Dzariyat tadi juga dijelaskan. Mereka datang pengajian. Mereka datang pada Nabi ketika Nabi baca Al-Quran. Maka dikenal di Mekah ada, di Madinah ada namanya apa? Masjid Jin. Karena dulu Nabi ketika ngaji, ketika berdakwah, para jin itu datang untuk ngaji. Jadi jangan takut. Nah, ini maksudnya ke sana. Kita tidak boleh takut yang namanya jin. Mereka diciptakan sama untuk ibadah kepada Allah. Kalau yang makhluk itu yang paling mulia apanya? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Walaupun muda, tapi kalau lebih takwa, ya lebih mulia di sisi Allah. Apalagi yang tua sudah bertakwa lagi, ya lebih dua-duanya lebih bagus. Ini artinya tidak ditentukan oleh status. Ya, baik. Jadi ada yang kafir, ada yang muslim, terus tengah-tengahnya munafik kan gitu. Ada yang beriman, kemudian ada yang musyrik. Kemudian tengah-tengahnya ada yang fasik, yang berbuat dosa. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada
kita ini normal, kita yang normal-normal ini nggak bisa melihat jin. Atau merasakan juga enggak. Jadi kebalikannya, kalau merasakan melihat ini biasa ada yang membantu, yaitu ada pelayannya tadi, ada khodamnya tadi. Ada khodimnya atau ketempelan. Ada gangguan. Nanti ada ciri-ciri bagaimana gangguan ada. Kita tunjukkan ini dalil-dalilnya. Dalilnya diantaranya bahwa kita jin itu bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Makanya walaupun misalnya kita sendirian tidur juga harus pakai nutup aurat kan gitu. Karena jin juga bisa melihat kita. Dan makanya kalau masuk kamar mandi doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu aku berlindung pada Allah dari jin laki atau jin perempuan. Nah ini. Karena banyak kasus ketempelan jin karena dia lupa doa di dalam kamar mandi. Ada dulu anak-anak yang kena jin, diketahuinya sudah remaja, kena dulu ketiduran di kamar mandi. Ada kayak gitu. Ya, dan sebagainya. Dan mereka jin itu memiliki rasa suka juga pada manusia. Ya, jin yang laki-laki suka manusia perempuan, ya kan gitu. Dan sebaliknya, jin perempuan suka manusia laki-laki. Kemudian ada jin itu beraneka bentuk. Nomor 7, Rasulullah bersabda, jin ada 3 golongan. Golongan yang berterbangan seperti burung di udara. Ada golongan yang berjalan seperti ular, ya, melata. Dan seperti anjing, dan ada golongan yang menetap. Dan ada yang bepergian. Ini persis kayak manusia. Dan mereka suka tempat-tempat yang basah, lautan, ya, atau tempat yang kosong, gunung. Nah, wajar, makanya kita mendatangi tempat-tempat yang baru, ada doanya. Apa doanya? Apa permisi, saya mau lewat. Kalau bahasa Jawa kan ada itu. Di Langkung. Bahasanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari makhluk-makhluk yang enggak baik, atau dari makhluknya, dari yang Allah ciptakan, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Saya pernah meruqyah ibu-ibu ini, ya. Dia lagi tugas ke Bali. Nah, dia iseng, beliau pakai jilbab juga. Ada namanya, biasanya di sana kan ada sajen gitu ya. Ya, dia ambil apa itu namanya biji padi, diletakkan begini. Pulang-pulangnya dia pusing, ya. Pulang-pulangnya dia apa itu menari-nari gitu ya. Nah, waktu di ruqyah, nah itu ketahuan ada yang masuk ke dia. Jadi jangan iseng gitu ya. Makanya kalau ada tempat-tempat gitu baca doa-doa tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Insya Allah kalau ada yang di situ dia akan nyingkir. Nah, gitu. Kalau enggak ada yang ikut. Ini kasus kayak begini tidak cuma satu. Yang saya temui udah puluhan, karena dari tahun 90-an ya. Ribuan ya. Tapi yang kasus-kasus kayak gitu, karena tempat baru dia mungkin hotel atau apa, sangat mungkin terjadi begitu. Ada sampai, alhamdulillah hubungan kita sama beliau itu bagus. Dulu pernah dia sudah menikah, lama, 8 tahun belum punya keturunan. Kalau dicek secara medis biasa-biasa. Ternyata dia datang di ruqyah baru ketahuan. Ada yang ganggu jinnya. Nah, di situ jinnya ternyata didapat dari hotel. Nah, waktu dia nginep di hotel, lupa doa, kemudian ada yang ikut. Rupanya dia nimbrung, jadi setiap hubungan nggak jadi gitu. Nggak jadi apa namanya, ya itu
anak gitu. Ada yang menghalangi. Nah, ini kejadian. Atau sebaliknya menghalangi untuk menikah. Nah, ini barusan tadi saya masuk tadi masjid buka WA, ada yang minta diruqyah. Ini udah lama, udah umur, secara paras cantik dan seterusnya kok belum gitu. Ada yang bilang katanya ada yang nempelin. Sering terjadi gitu. Ya begitu, karena memang ada yang menghalangi. Dulu ada sampai 7 kali dilamar, ada di sinetron Astagfirullah dulu. Nah, sinetron Astagfirullah itu ide ceritanya dari kita, dari majalah Gaib. Saya meruqyah langsung ibu ini, beliau ini ya katakan cantik kemudian memiliki kedudukan terus. Setiap ada orang yang lamar itu sudah mau oke, besoknya nggak jadi. Setelah dikorek, yang pertama mengalami katanya ketika sudah datang ke rumahnya itu berubah wajahnya. Ada yang maksud di rumahnya saja dia sudah dicekek. Awas kamu jangan datengin dia. Sampai 7 kali akhirnya setelah diruqyah selesai baru setelah itu beliau menikah. Ini nyata. Jadi memang ada gitu. Bukan katanya-katanya. Kita nggak bisa melihat bentuk jinnya, tapi waktu diruqyah kelihatan. Meronta-ronta, kemudian cerita. Ya, biasanya dulu ada istilah kan gini, cinta ditolak, pergi ke dukun. Ya nggak begitu, ini memang ada. Dan naudzubillah min dzalik. Makanya kita kan diperintahkan untuk selalu berlindung. Doa pagi, sore, doa habis sholat, semuanya doa perlindungan agar dijauhkan dari setan. Baik. Nah, jin bisa merasuk ke dalam jasad manusia. Ini kalau di ilmu barat, kedokteran barat nggak terima. Tapi kalau dokter kita yang muslim, dia mengatakan secara iman kita menerima walaupun ilmu saya dari barat nggak mengatakan itu. Disebut halusinasi. Orang kesurupan itu disebut ya itu bukan karena ada makhluk lain yang masuk, tapi karena psikis, ya, karena mungkin depresi. Gitu. Memang ada depresi murni, juga ada depresi karena gangguan jin. Nah, itu membedakannya dengan ruqyah juga. Dan ruqyah itu bisa juga mengobati depresi yang murni atau medis, karena Al-Quran itu sebagai syifa. Al-Quran sebagai apa? Syifa. Syifa itu apa? Kesembuhan. Dari 50 orang ini ada yang namanya Syifa. Biasanya ada namanya Syifa. Atau ada yang menamakan nama anaknya Syifa. Ada ya? Ya, artinya kesembuhan kan gitu. Jadi jin itu bisa masuk. Inna syaitan yajri fil insan majratam. Rasul menegaskan setan itu bisa masuk ke dalam badan manusia, jalan-jalan melalui pembuluh darah. Jadi bisa. Makanya Nabi perintahkan biar setan itu tidak kuat, lemahkan dengan berpuasa. Dengan berpuasa itu pembuluh darah menjadi menyempit. Dan persempitlah oleh Rasulullah katakan, sempitkanlah jalan setan itu dengan berpuasa. Di antaranya itu. Jadi terapi orang yang gangguan di antaranya dengan puasa, dengan Al-Quran, ya, dengan amalan-amalan yang banyak gitu ya. Insya Allah itu cepat keluarnya. Jin jahat sama dengan manusia jahat disebut setan. Nah ini istilah setan itu sifat. Karakter, perilaku. Ya. Jadi jin atau manusia yang jahat disebut setan. Kalau malaikat nggak ada setannya. Ya, malaikat nggak ada setannya. Yang ada adalah jin dan manusia. Makanya kalau kita mau ngaji, ta'awudnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan minal jinni. Nah, karena jin itu jenis. Manusia juga jenis. Malaikat juga jenis. Jenis manusia diciptakan dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya. Nah, kemudian ada yang disebut setan, yaitu jin dan manusia yang jahat. Ayatnya ini dalam surat Al-An'am 112.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Nah, yang demikianlah kami ciptakan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia, setan-setan dari jin. Ah, iblis itu yang pertama, moyangnya. Iya, rajanya, moyangnya yang tidak mati. Yang tidak mati sampai hari kiamat itu disebut iblis. Ya, termasuk jenis jin. Enggak mati. Yang enggak mati hanya iblis. Sedang jin lainnya punya umur seperti manusia. Wal jin wal insu yamutun, kata Rasulullah, jin dan manusia juga mati. Cuman umurnya mungkin ada yang panjang. Ada yang ratusan tahun mungkin, ya, karena dia nggak ada kolesterol. Ya, tapi kalau yang selain iblis mati. Ya, ayatnya kan fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Dalam surat Al-A'raf disebutkan iblis itu minta kepada Allah, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Dan Allah kabulkan. Tapi cuman dia sendiri. Ada yang nyebut nama aslinya itu Azazil. Azazil. Nah, iblis itu seperti syaitan, yaitu sifatnya. Iblis itu yang jauh dari rahmat Allah, yang jauh dari kasih sayang Allah, yang ambles, ablasa yublisu ambles. Yang dijatuhkan, yang turunkan derajatnya. Itu namanya iblis. Karena dia sombong, walaupun dia percaya kepada Allah, engkau menciptakanku, tapi juga dia membangkang. Maka imannya itu tidak diterima, ya kan? Karena dia mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, tapi tidak taat pada Allah. Ini juga berlaku pada manusia. Jadi tidak cukup dia mengatakan Islam, mengatakan iman, tapi tidak beramal. Tidak beramal soleh. Ya kalau iblis ya jelas dia sudah divonis kafir, tidak ada ampunan. Dan dia juga sombong, tidak mau minta ampun. Gak ada dalam Al-Quran itu misalnya iblis, ya Allah ampuni aku, gak ada. Karena kesombongannya. Baik. Jadi ada jin, iblis, setan ya, udah ketahuan ya. Jin itu jenisnya, makhluknya. Iblis itu yang pertama diciptakan. Jadi sebelum Adam ya satu. Iblis cuma satu. Tapi anak buahnya yang banyak. Anak buahnya yang banyak. Ribuan, jutaan, miliaran. Karena ada yang mengatakan kalau manusia lahir satu, jin itu bisa lebih dari satu. Iya, jadi lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Maka kalau ada misalnya ruqyah di satu tangan gini, ada 8, ada 10, itu bisa. Dalam badan ada yang lebih dari 10, ada. Nah, iya. Ya. Kalau lihat YouTube yang benar-benar ruqyah syar'i ada. Ya. Jadi jin yang jahat itu disebut setan. Manusia yang jahat juga disebut setan. Makanya kalau orang Betawi itu setan loh. Setan loh maksudnya sifatnya, perlakuannya. Kalau orang Jawa juga bilang setan das ireng. Setan kepala hitam. Ya, itu setan manusia. Dan setan manusia ini lebih kuat, lebih jahat daripada setan dari jin. Kalau setan dari jin bacain ayat kursi dia kabur. Kalau setan manusia nyinyir. Ya, begitu. Makanya di sini disebutkan syayatinal insi. Ini yang setan-setan manusia. Jadi setan-setan manusia berarti lebih diperhatikan, lebih kuat, lebih bahaya. Baik. Kemudian berikutnya setan adalah musuh yang selalu melakukan tipu daya terhadap manusia agar manusia menjadi pengikutnya. Nah, itu. Jadi tujuannya iblis itu mau dipanjang usianya biar dia mengganggu manusia. Biar dia panjang mendapatkan banyak
viewer. Follower ya, follower ya. Ya, follower. Makanya di dunia ini ada sekarang sekitar 7 miliar manusia. Yang mengakui adanya Tuhan berapa? Ini yang mengakui adanya Tuhan saja ya. Mungkin separuhnya. Karena banyak yang komunis kan. Kemudian yang ngaku Islam berapa? Sekitar 1,7 atau sampai 2M lah ini. Berarti kebanyakan tidak beriman. Jadi berhasil iblis ini menyesatkan manusia. Makanya neraka itu lebih banyak penghuninya. Lebih banyak penghuninya. Tipu daya banyak sekali. Baik. Syaitan bersekutu dalam urusan harta. Dan anak-anak dengan manusia yang menjadi pengikutnya. Makanya doa ketika ada ibadah antara suami istri dimintakan dijauhkan dari syaitan. Allahumma jannibnas syaitan wa jannibi syaitana fima razaqtana. Ya. Jadi ketika itu dijauhkan dari syaitan dan juga dijauhkan apa rizki yang didapatkan anak keturunan juga dari syaitan. Dan Nabi Isa juga waktu masih di rahim, ibunya Maryam itu neneknya ya, berarti Maryam itu ketika masih di kandungan, ibunya selalu doa, u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohonkan perlindungan kepada Engkau ya Allah untuk dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Nabi Ibrahim juga mengajarkan doa untuk anak-anak agar dijauhkan dari setan. Wa'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa ketika bayi lahir. Setelah adzan dan seterusnya doain itu. Karena ini doa Nabi dan Nabi mengatakan ini doa Nabi Ibrahim. Nah, tipu daya setan lemah. Lemah ya seperti bisikan was-was, janji-janji palsu, menakut-nakuti, hayalan kosong, tipuan ya, ajakan untuk sesat. Sebenarnya ini semua lemah. Tapi terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa dan tawakal kepada Allah. Tapi kebalikannya, orang yang lemah iman mudah digelincirkan. Nah, itu. Jadi sebenarnya tipu daya setan itu lemah. Maka ayatnya alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman dia berperang di jalan Allah, orang-orang yang kafir berperang di jalan setan taghut, maka perangilah pengikut-pengikut setan karena tipu daya setan itu lemah. Ya, memeranginya dengan akidah yang benar. Dengan iman yang benar, enggak percaya lagi khurafat, enggak percaya lagi tahayul. Tahayul apa? Ada orang yang hamil disuruh bikin apa? Pasang peniti ya. Kalau peniti untuk penutup ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk jimat ya kayak gitu-gitulah. Karena alhamdulillah kalau di kita sudah enggak ada. Kalau dulu di kampung masih ada gitu-gitu ya. Bangle. Bangle. Ya kalau bangle sebagai herbal baik-baik aja. Tapi kalau sebagai jimat tidak boleh. Seperti peniti kalau untuk penutup ya, untuk kancing nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jimat itu ya nggak boleh. Ya. Seperti ada orang bawa Al-Quran kemana-mana boleh. Tapi kalau dijadikan jimat nggak boleh. Walaupun itu Al-Quran. Nah, ini. Baik. Tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal. Ini lawannya setan itu iman dan tawakal. Inna ibadi laisa laka alim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Jadi orang yang bisa ditundukkan setan karena dia pengikut setan. Atau paling tidak dia jauh dari kalumullah, jauh dari Al-Quran. Ya, sesungguhnya setan itu memiliki kekuatan bagi orang-orang yang mengikuti mereka dan tidak memiliki kekuatan terhadap orang yang beriman dan tawakal.
Doa keluar rumah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, setan yang mendengar itu langsung tunduk, lemes. Tidak ada daya kekuatan mengganggu orang yang sudah tawakal kepada Allah. Berlindung, bergantung hanya kepada Allah. Itu selalu diamalkan. Maka tidak ada lagi kekhawatiran nanti di sini begini begitu, enggak. Udah tawakal. Kalau kita di jalan Allah, ya insya Allah dilindungi oleh Allah. Seandainya Allah takdirkan lain pun meninggal, insya Allah mati fi sabilillah. Di jalan Allah mati syahid. Jadi kekuasaan setan hanya terhadap orang yang menyekutukan Allah dan menjadikan setan sebagai pemimpin. Orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan makhluknya. Setiap manusia ada korin dari jin dan korin dari malaikat. Apa korin? Teman dekat, bestie. Tapi gak kelihatan. Artinya ketika manusia lahir itu ada yang mendampingi. Yang disebut korin. Ini dalam hadis sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang pun kecuali ada korin dari jin dan telah diserai urusannya. Mereka bertanya, dan juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, juga saya. Tetapi Allah telah membantuku atasnya, maka ia masuk Islam. Atau maka ia sudah lemah, sudah istislam, berserah diri, menyerah. Jadi tidak ada daya untuk mengganggu Nabi. Jadi dalam benak Nabi itu enggak ada keinginan yang maksiat. Kalau manusia selain Nabi ada nafsu yang amarah bisu yang mengajak kepada yang buruk. Ini korin. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ini sama juga mirip. Kalau khodam tadi istilah diminta, diamal-amalin. Tadi kan misalnya ngamal-ngamalin, puasa-puasa, dikir-dikir, atau bisa ditransfer juga bisa. Bisa dialihkan dan bisa diturunkan. Ini yang sering warisan, diwariskan. Jadi orang biasanya nyebut leluhur, karuhun, jin leluhur, jin nasab, ada yang macam-macam nyebutnya istilahnya ya. Tapi intinya itu adalah dari leluhurnya, mungkin dari kakeknya, dari uyutnya, atau keturunannya. Nggak boleh. Karena zaman dulu masih ada kepercayaan, zaman animisme ya, dia bersekutu dengan itu untuk menjaga anak cucunya. Ada yang katanya berupa seperti maung, macan. Ada yang ya macam-macam, ada yang monyet, ada yang kayak ya macam-macam, bahkan khodam. Ya, jadi jin lain yang memang diminta datang. Diusahakan datangnya. Tapi kalau korin itu sudah given pemberian. Turun sendiri. Ya, yang mana? Korin. Kodam itu ngakunya Islam. Ngakunya. Tapi nggak boleh karena kita nanti bersekutu pada dia. Atau menyekutukan Allah, merasa dia itu bisa membantu kita. Kalau nggak tahu ya itu nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau udah tahu dimanfaatkan itu yang menjadi maaf kayak dukun bermasalah ini. Jadi katanya ada anak kecil yang indigo. Nah ini biasanya karena ada faktor keturunan, warisan. Dan sering kita mendapatkan begitu. Nggak boleh. Karena maaf ya, jin ikut manusia itu tidak gratis. Tidak gratis. Iya, tidak gratis. Harus ada bawonnya, ada bayarannya. Ada bayarannya. Ada imbalannya. Dan imbalan yang diminta itu tidak suatu yang murah, tapi yang tidak bisa dibeli oleh dunia dan seisinya. Apa? Iman.
Iman itu tidak bisa dibeli oleh dunia dan seisinya. Seumpama ada orang kafir memiliki dunia seisinya ini untuk membeli iman nanti di akhirat, tidak bisa. Dan setan itu akan berusaha menyelewengkan itu. Dan sering kadang-kadang maaf di rumah sakit atau orang tua yang sudah berhari-hari koma, nah ini biasanya ada faktor itu. Ada yang ganggu. Ini keyakinan kita dan bisa menyaksikan langsung. Ya, ketika dibaca-bacakan untuk membersihkan jinnya itu dimudahkan oleh Allah. Ada, ya. Kita sering mendapat. Bahkan misalnya dia punya simpenan apa? Simpenan, ya kayak gitu. Jimat-jimat lah. Ada yang berupa keris, ada yang berupa golok, berupa ya yang dianggap keramat. Ketika itu dibersihkan, dia lebih cepat ininya. Kembali kepada Allah. Bukan berarti dia bisa menahan kematian, tidak. Tapi itu mengganggu jalannya sakaratil maut, mengganggu jalannya kembali kepada Allah. Ya alhamdulillah kalau masih bisa diselamatkan, didoakan sehingga dia tidak bisa mengubah imannya. Tapi kita nggak tahu kan dalam kondisi kayak gitu perang kan gitu. Ya, perang antara kebatilan dan kebenaran. Ada yang datang mengaku seperti orang tuanya terus ngajak ke Yahudi, ada yang ngajak ke Nasrani. Maka disitulah adanya talqin la ilaha illallah, la illallah biar hanya ingat pada Allah. Dulu ada seorang ulama pada zaman Imam Ahmad. Ulama ini terkenal alim. Ketika sakaratul maut, sekitar naza ya seperti sakaratul maut, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia menolak, tidak. Nah, kemudian setelah itu siuman, sadar lagi. Ditanya, tadi kenapa diajak baca la ilaha illallah? Menolak, tidak. Bukan saya tidak menolak la ilaha illallah, tapi ada yang datang mengajak saya ke Yahudi, ada yang ngajak saya ke Nasrani. Itu setan itu mengganggu seperti itu. Iya. Makanya sakaratul maut itu kan berat. Dan sebelumnya harus dipersiapkan kan. Orang yang sekarat itu akan menyebutkan yang biasa dia sebutkan. Kalau dia biasa zikir, nah ini insya Allah yang keluar adalah zikir. Ada yang keluarnya biasanya maaf sumpah serapah ya keluar itu. Makanya zikir itu akan menuntun hati kita. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman kekuatan, ikatan hatinya dan lisannya untuk menyebut Allah. Jadi itu korin itu, kalau korin yang asli tidak bisa dibuang. Karena korin itu sudah pemberian. Kecuali Rasulullah korinnya sudah tunduk. Tapi kalau korin kita ini tergantung imannya. Kalau imannya naik, korinnya lemah. Kan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dengan taat dan bisa berkurang karena maksiat. Insya Allah ya kalau kita rajin ngaji, rajin baca Quran, ngaji datang masih ta'lim, ya korinnya jadi lemah. Tidak akan bisa menguasai. Ada. Makanya ketika manusianya meninggal, korin itu masih ada. Kemudian ada yang kesurupan. Wah, katanya pocongnya belum dibuka. Katanya minta kopi, minta inilah itu korin gitu. Bukan ruhnya orang yang sudah meninggal pulang lagi. Itu ruh kakeknya pulang lagi. Tidak, itu korinnya. Iya, dia kafir. Memang mengajak kepada yang keburukan. Ya. Nggak ada kecuali Nabi. Kecuali Nabi. Kalau kita dalam surat Asy-Syams ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi Allah yang menciptakan jiwa yang sempurna. Di sana ada ilham untuk takwa, fujur dan takwa. Nah ini termasuk yang fujur, yang maksiat, yang tidak baik itu ya disebut korin.
Korin dari setan, tapi ada korin juga dari malaikat. Dalam riwayat yang lain ada korin dari malaikat. Iya, ya. Itu dalam riwayatnya seperti itu. Jadi ada korin malaikat dan korin dari jin. Seperti yang saya tulis juga ini di 15 itu, ada setiap manusia ada korin dari jin dan korin dari malaikat. Di antara dalilnya ini ada hadis lain menyebutkan demikian. Ya, cuman tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita minta tolong, korin malaikat tolong dong ambilin ini gitu. Ambilin uang dolar dari berangkasnya Donald Trump. Ya nggak bisa. Iya. Bisa begitu. Itu dalam hati ya. Kalau bisikan itu nanti was-was. Iya. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ini dalam ayat ini kita minta perlindungan kepada Allah dari satu kejahatan. Ya, kita renungkan ini satu ayat ini. Ke satu surat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita bertawasul dengan berapa sifat Allah. Katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia. Satu. Rabbin nas. Kemudian malikin nas. Raja manusia, penguasa. Ilahin nas. Sesembahan manusia. Baru min syarril waswasil khannas. Dengan 3 sifat minta satu keburukan. Yaitu waswasah syaitan. Khannas. Yang jahat. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang was-was, yang bisik-bisik di dalam hati manusia. Terdiri dari apa? Jin dan manusia. Ya, jadi 3 sifat dari satu kejahatan. Bedanya dalam surat Al-Falaq. Nah ini Al-Falaq ini kan ayat surat ruqyah andalan. Ya, surat andalan ruqyah itu ya Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau An-Nas tadi 3 sifat minta satu keburukan. Kalau Al-Falaq ini 1 sifat tapi minta 4 keburukan. Nah, nanti bedanya apa? Ibu-ibu bisa menyimpulkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 keburukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung pada Allah yang menguasai waktu subuh. 1. Rabbil falaq. Min syarri, dari keburukan makhluknya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasikin idza waqab, malam apabila telah gelap. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, kejahatan tukang-tukang sihir apabila dia meniupkan pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Orang yang hasud, dengki apabila ada dengki. Dari 4. Ini 4 keburukan dengan 1 sifat. Apa rahasianya ini? Apa bedanya? Ini di dalam surat Al-Falaq, padahal keburukannya banyak, tapi cuma hanya dengan 1 sifat Allah, birabbil falaq. Sedangkan di An-Nas 3 sifat dengan 1 keburukan. Kenapa? Kenapa? Imam Al-Ghazali menyebutkan kalau dalam surat An-Nas itu kaitannya dengan keselamatan agama. Keselamatan akidah, keselamatan ibadah, keselamatan iman, keyakinan. Kan khannas itu karena dia was-was dalam hati. Mengajak orang ragu-ragu, itu juga khannas itu. Sedangkan dalam surat Al-Falaq itu dari keburukan raga. Ya. Keburukan apa? Duniawi.
ya kejahatan manusia, orang tukang sihir dan itu kan menimpa pada fisik, ya, badan. Tapi kalau yang tadi berkaitan dengan iman, dengan hati, dengan jiwa. Jadi kalau bisa lebih kerucutkan bahwa kalau yang di Al-Falaq itu kaitannya dengan duniawi, kalau yang dalam surat An-Nas ini dengan ukhrawi, masalah akhirat. Nah, alhamdulillah. Makanya di situ ada surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Dan sababun nuzulnya apa? Sababun nuzulnya, sebab turunnya 2 surat ini, Nabi pernah kena sihir. Ada namanya Labid bin Al-Asam, ini yang biasa bantu di Nabi, tapi dia orang Yahudi. Nah, ngambil rambut dari sisirnya Rasulullah. Nah, kemudian diguna-guna. Jadi Rasulullah merasakan seperti datang ke istrinya, padahal tidak. Nah, itu beberapa hari, ada yang menyebutkan 40 hari. Ada yang bulan-bulan menyebutkan. Kemudian bertanya ke Aisyah, apakah saya melakukan gini itu? Tidak ya Rasulullah. Kemudian 2 malaikat turun. Yang pertama di kepala, yang 2 di kakinya. Ditanya kenapa ini? Dia disihir. Siapa yang melakukan? Nah, Labid bin Al-Asam atau Lubed, ada yang Labid atau Lubed. Kemudian di mana ditaruh buhulnya? Nah, di sumur. Nah, kemudian dicari, diambil. Setelah itu dihancurkan, Rasulullah menjadi terlepas dari sihirnya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa Rasulullah masih kena sihir? Ya, gitu. Rasulullah kan maksum. Ya. Kenapa? Rasulullah maksum itu kaitannya dengan agama, dengan hidayah, wahyu, itu maksum. Tapi Rasulullah pernah sakit kepala, Rasulullah juga pernah melakukan Rasulullah juga menikah gitu. Sebagai manusia biasa, Rasulullah juga pernah sakit. Maka sihir ini juga bagian dari sifat kemanusiaannya. Bukan karena sifat kerasulannya. Kalau kerasulannya itu maksum, tapi kemanusiaannya Rasulullah masih pernah kena juga racun. Nah, pernah kan? Ya, sudah ada racun yang masuk. Nah, itu namanya semuanya berdasarkan wahyu, bukan karena dari Nabi. Baik. Setiap manusia ada korin tadi sudah paham. Kemudian makanan dan minuman jin apa? Jin juga jin makan kotoran dan tulang. Makanya kalau tulang itu bagi yang kita baca bismillah sebelum makan sate atau apa, bagi jin muslim itu akan kembali dagingnya seperti sebelumnya. Kayak kita baca bismillah makan ayam, dan nanti tulang kita buang, itu di makanan bagi jin muslim itu akan kembali seperti semula. Ya. Setan dari golongan jin bisa ikut makan bersama manusia. Nah ini, yang makan dan minum dengan tangan kiri atau tidak disebut nama Allah, ini setan ya. Setan dari golongan jin bisa ikut makan bersama manusia yang makan dan minum dengan tangan kiri atau lupa menyebut asma Allah. Orang yang kidal pun ya mungkin kerja pakai kidal, main badminton kidal, makan tetap harus makan tangan kanan, bukan kiri. Jangan pakai tangan kiri. Setan senang makan bangkai yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi setan suka bangkai atau yang disembelih ya macam-macam, ada yang untuk berhala atau untuk sesembahan ya. Ada yang kadang untuk kalau masih ada, naudzubillah min dzalik. Dulu ada orang yang bangun rumah dipotongkan kambing kepalanya ditanam. Ada telur sowang, ada ayam cemani, macam-macam. Ya itu nggak perlu. Tidak boleh, karena itu bertentangan dengan akidah kita. Nah, kayak gitu-gitu udah nggak perlu. Ya kalau itu datangkan insinyur aja. Ini bagusnya seperti apa gitu kan. Ya. Nah, bagaimana kita secara Islam ada solusinya? Bagaimana kalau baru pindah? Bacain surat Al-Baqarah.
Atau kalau Al-Baqarah kepanjangan nggak mampu, minimal doa-doa 10 ayat. Dalam surat Al-Baqarah 5 alif lam mim sampai ini ya. 5 muflihun, kemudian ayat kursi dan 2 setelahnya. 3, kemudian terakhir yang 3 atau 2. Lillahi ma fis samawati. Diulang-ulang. Misalnya Al-Fatihahnya 7 kali, kemudian ayat kursinya 7 kali, itu bisa. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, bacain di air kemudian disiram-siramkan. Itu kalau singkatnya. Kalau ya daripada tidak sama sekali. Oh, bagus, bagus. Baik. Saya kalau untuk ruqyah tempat medianya pakai air. Ya, pakai air. Garam juga kadang ada juga. Tapi tidak selalu ya. Bukan, enggak. Kecuali tergantung doanya. Iya, tergantung mantranya. Nah, kalau doanya itu dengan ayat-ayat nggak apa-apa. Tapi jangan kena elektronik, nanti rusak. Mobil langsung dikasih garam 1 kilo, ya besok nggak bisa jalan. Karena pernah ada kayak gitu. Jadi orang manggil peruqyah katanya. Nah, jadi garamnya tidak tanggung-tanggung, banyak sekali. 1 ember besar. Dan itu serumahnya disebarin semua, besoknya TV-nya mati. Komputernya rusak. Ya, itu enggak punya pikiran. Yang sekedarnya saja. Ya amalnya air disemprot-semprotin atau di pojok-pojokan, di luar rumah. Karena iya nanti itu berkaitan dengan harga juga. Iya. Baik, kita lanjut. Tempat tinggal jin. Ya. Apakah jin mati? Jin mati. Ya. Berdasarkan dalam Al-Quran ya. Jin itu mati kecuali tadi iblis. Tempat tinggal jin, setiap rumah manusia adalah rumahnya. Setiap kantor manusia adalah kantornya. Nah, karena mereka selalu bersama manusia. Masjid manusia juga masjid mereka juga. Ya. Iya. Yang Islam ya ikut orang yang Islam. Kemudian mereka tinggal di lubang-lubang juga. Lubang-lubang tanah. Kemudian padang yang luas, hutan, gunung. Juga tempat-tempat yang sepi. Nah, atau tempat-tempat kamar mandi, tempat sampah itu juga tempat mereka. Pasar juga tempat mereka. Iya, makanya kita tidak boleh lama-lama di pasar. Kecuali pedagang. Kalau pedagang harus pun banyak baca doa. Akan ada doa masuk ke pasar. La ilaha illallah. Ya. Oh ya online. Online pun juga banyak orang yang tertipu. Makanya harus memegang HP, harus doa dulu. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, baca doa karena banyak orang yang beli sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi orang udah banyak ya makan sudah cukup di rumah, tapi diiming-imingi oh ada sate ini, ada sop ini, akhirnya mubazir. Pengeluaran menjadi membengkak. Ya yang enggak ada, yang ada pinjol. Pinjol nanti jadi benjol. Ya, ini pokoknya harus hati-hati. Pasar tradisional, mall atau online sama. Karena kenapa kata ulama, kenapa pasar disebutkan tempat setan menancapkan benderanya? Karena di situ banyak penipuan. Katanya asli tapi KW. KW-nya jelek lagi. Ada katanya harganya sekian tapi sekian. Oh modalnya aja nggak boleh segitu. Nah, padahal nggak begitu. Ini penipuan, penipuan. Baik. Tempat-tempat setan juga tadi ya, aliran darah, lubang tanah, dalam rumah, di atap rumah bisa. Makanya dilarang kalau di tempat kosong, misalnya lagi naik gunung atau lagi di sawah,
tetap berdoa kalau buang hajat. Kalau bisa bikin lubang sendiri. Nah, iya. Kalau kita naik gunung itu ada ininya, ketentuannya. Kalau terpaksa buang hajat, cari WC yang nggak ada. Toilet nggak ada. Makanya gali tanah. Ya sebelum keburu. Makanya jangan juga di aliran. Apalagi misalnya dari aliran air terjun, nanti yang dibawa pada minum. Makanya di tanah digali dulu, baru buang hajat di situ. Nanti setelah itu ditutup. Adabnya gitu. Biar nanti nggak keinjek orang di belakangnya. Iya. Kucing aja pinter kan. Itu. Karena pernah aja kesurupan gara-gara kencing sembarangan. Iya, sering itu. Ada dia karyawan, malam-malam katanya kebelet di bawah pohon langsung aja kencing. Sampai rumah dia kejang-kejang, anunya bengkak. Dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kan kesurupan. Akhirnya dirujuk ke saya. Ya, ketika diruqyah, apa yang terjadi? Jinnya, Ustaz, saya lagi duduk-duduk dikencingin sama dia. Ya akhirnya dia marah. Ada juga seorang ibu yang hampir dioperasi dari jantungnya. Kemudian waktu itu ikut pengajian ruqyah masal di waktu itu di hotel. Nah, setelah itu ternyata ketahuan sakit jantungnya itu gara-gara jin. Kenapa? Dari jin itu bilang orang ini biasa buang air panas di kamar mandi mengenai dia atau keluarganya sehingga dia menyerang balik. Iya. Ya, kalaupun terpaksa baca bismillah dulu. Kalau membuang itu baca bismillah dulu biar dia pergi. Seperti buang sampah juga begitu. Bismillah baru dilempar. Nah, karena dia suka ada yang lagi ngorek-ngorek di situ. Betul. Nah, karena bismillah, dia dengar kata bismillah dia pergi. Ya, memang selalu zikir. Makanya selalu zikir insya Allah jauh dari mereka. Baik. Ini tempat-tempat setan ya, di antara kamar mandi, tempat sunyi, tempat kotor, pasar, tadi udah ya. Nah, tempat-tempat maksiat juga tempat-tempat setan, jelas itu. Karena ya, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Nah, mendekati aja nggak boleh, apalagi masuk. Ya, tempat-tempat seperti itulah. Ya, baru-baru ini kan ada LGBT. Katanya family gathering, ternyata mereka melakukan itu. Alhamdulillah. Maka harus hati-hati kita doa terus. Ini setan-setan juga. Sering kita meruqyah orang yang kayak itu, setannya padahal laki-laki, setannya jadi berubah waria. Ada begitu. Ada. Ada. Jadi kalau orang yang lucu-lucuan beda ya. Ini betul-betul dia mengalami kecenderungan seksual ke perempuan. Ada. Kemudian dia berlenggak-lenggak kayak cewek. Iya. Ada begitu Bang. Jadi semua keburukan itu kan dari setan. Kalau dia betul-betul beriman pada Allah, kemudian beriman pada Al-Quran, tidak akan melakukan itu. Tidak melakukan zina, tidak melakukan homoseks, ya, dan lain sebagainya. Nah, tempat-tempat setan, pohon-pohon, lubang hidung juga tempat setan. Ya, lubang hidung. Makanya kalau habis subuh itu sebelum kita bangun istinsyak. Nah, kumur-kumur dulu, kemudian istinsyak, keluarin. Ini diantaranya untuk mengeluarkan setan. Jadi yang nggak bangun itu berarti dikencingin setan. Ya. Pohon atau tempat yang dikeramatkan, jimat-jimat, ya ini juga tempat setan. Jimat-jimat ini misalnya. Jimat-jimat macam-macam ya. Ada yang kayak tulisan Arab, tapi padahal itu manggil setan. Sajen juga sama. Ya, ngundang dan juga memelihara setan itu istilahnya kayak tempatnya. Kenapa? Dulu ya.
Kalau masih ada kayak gitu, dibersihkan, didakwain, diajarin. Susah. Kalau susah ya dihindarin. Ya, bacain doa. Ya, kamu nyingkir sono gitu. Iya. Ya memang perlu pendekatan yang ini. Pertama, pendekatan halus dulu, dipahamkan. Kalau dia sudah sholatnya bagus, nanti insya Allah ditinggalkan sendiri. Karena ada orang yang gitu memang dia belum yakin betul pada Allah. Sholatnya karena ikut-ikutan. Kadang baca Al-Fatihah aja masih belum bisa, belum benar. Nah, itu makanya perlu diajarin. Dukun paranormal dan sebagainya ini ada tempat-tempat setan juga, barisan sholat yang renggang, rumah yang di dalamnya ada patung atau gambar yang menampakkan aurat, rumah yang di dalamnya ada anjing. Bukan berarti orang Islam nggak boleh pelihara anjing. Ada anjing yang untuk penjaga boleh, tapi tidak ngikut dalam di rumah, misalnya tidur bareng di kamar bareng, kan ada orang kayak gitu. Ya, walaupun kalau najis itu ada perbedaan pendapat. Apakah anjing itu najis? Sekarang kan udah pinter, Ustaz, katanya Imam Malik nggak najis gitu. Tapi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ya malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah, ini berarti menguatkan nggak boleh dalam rumah. Ada beberapa hari lalu viral pembantu rumah tangga Indonesia, IRT Indonesia yang di Hong Kong bawa pulang anak majikannya yang kurang normal. Ditanya kenapa, di mana ibunya? Ibunya lebih suka daripada anjing, lebih suka meliharaan anjing daripada anaknya. Ya itulah manusia modern itu banyak gitu. Ya udah memang zaman edan. Iman gila. Ya. Loh, melihara boleh, yang nggak boleh itu menelantarkan atau berlebih-lebihan. Ada orang melihara kucing itu bisa sebulannya puluhan juta. Tapi kalau untuk kebaikan bangun masjid, pesantren atau itu dia pelit. Saya pernah nasihati orang kayak gitu. Saya udah berapa kali ke rumahnya. Kalian ini melihara ini, rumahnya aja bagus untuk kucingnya puluhan. Kalau ke dokter itu udah berapa juta gitu. Tapi kalau diajak ini saya punya santri, saya punya pesantren kan, ini duafa gitu, coba bantu. Belum pernah ngeluarin. Ya itu, karena persepsinya Rasulullah suka kucing. Apa di rumahnya Rasulullah banyak kucing? Artinya tidak boleh menyiksa. Kucing itu biarkan yang liar-liar. Karena dia nanti menjaga ekosistem. Dia akan makan tikus dan sebagainya sehingga tikus tidak berkeliaran di rumah-rumah. Gitu. Kalau kisahnya orang yang masuk neraka karena dia mengikat kucing, tidak ngasih makan, nggak ngasih minum sehingga kucing itu mati. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi itu baik. Selanjutnya tempat-tempat setan juga berkendara yang diiringi dengan musik-musik ya, tempat perjudian, tempat mabuk-mabukan, tempat pelecehan ayat-ayat Allah, artinya orang-orang yang menolak ayat Allah. Di persimpangan jalan kebaikan dan kejahatan ini Rasulullah pernah membuat garis di sana itu surga. Nah, menuju surga itu banyak garis-garis yang lain. Nah, garis-garis ini ditunggui oleh setan. Nah, setan itu menunggui ketika kita menuju ke surga, diajak ke kiri atau ke kanan. Biar jauh dari surga. Berarti yang kiri ke kanan itu adalah ke neraka. Nah, tempat-tempat ya berduaan laki perempuan yang bukan mahram, ini juga banyak setannya. Termasuk misalnya hati-hati kalau misalnya Gojek atau apa. Kalau ada yang sama perempuannya. Bagaimana terapinya kalau ada manusia
Ini baru tempat-tempatnya. Macam-macam gangguan jin. Ya. Macam-macam gangguan jin, gangguan yang total, gangguan yang parsial, gangguan yang terus-menerus, gangguan yang kadang-kadang atau temporer. Artinya apa? Yang total itu dia pingsan beneran. Udah enggak ingat apa-apa. Ada maaf yang kadang-kadang disebut gila, ternyata ada yang kesurupan. Ketika jinnya itu sedikit-sedikit hilang, dia bisa sadar lagi. Ada yang mungkin pingsan sehari semalam, setelah jinnya pergi dia hilang. Tapi ada yang cuman sebagian. Dia misal pusing atau perutnya sakit atau kakinya sebagian itu ada juga. Nah, itu macam-macam gangguannya. Nah, kapan jin itu masuk? Ya. Jin masuk itu, ini bagiannya terapinya ini ada yang salah ketik ini. Saat manusia marah. Saat manusia marah itu mereka masuk. Ya. Marah besar itu dari setan. Kemudian saat takut sekali, takut berlebihan, itu juga dari setan. Jadi kita harus bisa menjaga amarah. Makanya ada guru ngaji dulu, kiai saya bilang, kalau kalian ingin melihat setan, saat marah bercerminlah. Pengalaman ibu-ibu. Jadi kalau ingin melihat setan, wujudnya setan, apa? Saat marah lihatlah cermin. Insya Allah langsung berhenti marahnya. Ya, jadi kalau orang ketakutan berlebihan itu juga bisa mudah setan masuk. Nah sama. Tadi tawakalnya kurang. Tadi kan iman dan tawakal. Iman dan tawakal. Kalau sudah tawakal mati itu walaupun di atas kasur juga mati. Kemarin di India pesawat jatuh masih ada juga yang hidup. Nah, itu namanya takdir Allah. Ada juga yang baru mau berangkat ternyata ketinggalan karena jalannya macet. Waktu macet marah-marah kok ini sampai di sana sujud syukur. Iya. Nah itulah takdir Allah. Makanya kita tawakal. Maka kalau sudah bismillah kemudian tawakal, seumpama Allah takdirkan meninggal itu syahid di jalan Allah. Kalau sudah itu udah nggak ada rasa takut lagi. Kalau masih ada takut lagi, diruqyah. Ini nanti ada penjelasan lebih panjang. Saya selesaikan dulu ya. Macam-macam gangguan tadi, gejala-gejalanya ini badan lemah, malas, ya. Pokoknya malas itu dari setan, kemalasan itu. Malas ibadah, malas ini, malas sama suami, sakit kepala atau bagian tertentu tanpa sebab, ya. Ada bagian tubuh yang bergerak sendiri. Tremor, tapi ada yang tremor karena medis, ada yang tremor karena jin, ya beda-beda ya. Iya gerak-gerak gitu. Ada yang karena jin, ada yang karena mungkin Alzheimer, beda-beda ya. Nah itu salah satu tanda. Tersenyum sendiri saya merasa kantuk berat ketika ngaji Al-Quran. Nah, ini. Kalau ngaji Al-Quran itu berat, tapi kalau baca WA itu berjam-jam. TikTok, IG, YouTube. Tapi kalau Quran baru sehalaman sudah nguap-nguap. Maka harus dilanjutkan ngajinya. Insya Allah nanti setelah 1 juz baru terasa enak. Nah itu. Makanya kan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya ngaji itu jauhkan HP. Jadi kalau ngaji HP-nya masukin ini lemari kunci. Iya. Paling 1 juz cuman setengah jam. Benar. Ayo kita praktekkan aja. Lebih cepat 25 menit. Itu udah tartil. Ya kalau agak jarang lagi 40 menit. Yang lebih tartil lagi 1 jam. Itu ngajinya suka kayak Syekh Matrud gitu. Ya ruqyah sendiri nanti ada caranya.
Kalau belum mempan nanti baru kita ruqyah. Nanti minta ruqyah sama Ustadz Ahmad Al-Misri. Bisa diundang sama saya. Beliau dekat sama saya. Teman dekat. Gejala misalnya lagi muncul emosi yang tidak dikendalikan. Muncul rasa kebencian atau ketakutan. Berat untuk melakukan kebaikan. Banyak menghayal, melamun. Banyak lalai dari peringatan Allah. Makan banyak, tidak merasa kenyang. Atau sebaliknya, tidak makan tapi muncul kekuatan kekuatan di luar kemampuan manusia. Makan terus tapi kok enggak ini gitu. Ini yang benar-benar kisah nyata. Ada anak kelas 1 SD, dia punya jin keturunan. Orang tuanya enggak tahu. Setiap makan, ibunya itu memasak ayam untuk satu keluarga. Habis sendiri. Jin. Jadi satu keluarga habis sendiri. Ketika ditanya, tadi ada teman saya Pak. Ini teman saya gitu. Ada 4 orang temannya. Ya anaknya seperti yang lihat, dia bercerita ke orang tuanya nggak tahu. Ya orang tuanya bengong aja. Setelah diruqyah baru ketahuan ternyata dia ada jalur keturunan. Bisa. Dan akhirnya alhamdulillah anaknya sekarang udah lulus ITB. Bukan, itu dari keturunan, kan dari ini nanti ketahuan. Diagnosanya, oh ibunya begini, bapaknya begini. Dari jalur ibunya ada ini, oh nyambung. Dari pamannya ada juga yang begitu. Akhirnya anak itu diajari dikir, lama-lama hilang sendiri. Indigonya hilang. Nah, indigonya hilang dan teman karin apa itu khadamnya juga hilang. Ini diantaranya lagi kesurupan itu salah satu ciri juga. Jadi ada ciri-ciri lain yang tidak nampak seperti tadi malas, sering lupa rakaat sholat, sering lupa rakaat sholat itu juga. Sering melihat jin ya, muncul was-was, ragu-ragu ketika bersuci. Ini rakaat 1 atau 2 gitu. Sering kentut kalau mau sholat, tapi kalau di luar sholat enggak. Nah. Iya, sering kalau orang misalnya lagi nonton enggak pernah ingin kentut kan, tapi mau sholat ingin kentut, ingin kencing lagi. Lah itu. Terus kemudian ada getaran panas dingin ketika mendengar Al-Quran atau mendengarkan azan. Ada dulu orang itu kalau di TV ada azan dia matiin. Karena ini marah atau karena ada sesuatu yang menolak dalam hatinya. Nah, ini gejala-gejala. Ya, sulit untuk tidur. Ya, sulit tidur ini bisa jadi karena gangguan juga. Namanya kalau sulit itu kan nggak cuma semalam. Karena pikiran juga bisa ya. Ya, rep-repan. Nah, salah satunya juga itu. Tindihan, kalau bahasa lainnya rep-repan, tindihan antara tidur dan jaga, tapi kayak ada yang menindihi. Bisa itu. Mengigau, ini semuanya ada di sini. Melakukan gerakan aneh, mimpi buruk, mimpi-mimpi buruk. Itu diantaranya ya. Mimpinya bersambung, ada juga berseri. Masuk lorong, kemudian nanti ketemu di ini, ada itu. Jin. Mimpi ditemui jin yang mengaku sebagai arwah. Mimpi mendapat wahyu. Nah, dulu ada mimpi katanya ketemu malaikat Jibril. Kemungkinan dia diangkat Imam Mahdi, padahal dia perempuan. Ya. Ya, kemudian mimpi memasuki dunia jin misalnya. Dipindah tempat tidurnya, berjalan sendiri, ini mungkin. Ya. Diganggu dengan cekian atau digelitikin. Ada yang ditendang, ada yang ditarik, apa itu selimutnya. Ada. Bahkan naudzubillah ada yang digauli juga ada. Ada. Pernah ada seorang suaminya tentara. Padahal baru misalnya pamit katanya mau keluar daerah. Berarti berhari-hari kan. Tiba-tiba katanya datang seperti suaminya. Seperti. Kemudian dia baca doa. Ternyata langsung hilang. Setelah itu datang ke tempat kita cerita. Nah itu namanya bisa khadam, bisa korin yang menyerupai suami.
Itu bisa terjadi. Baik, bagaimana terapinya? Nah, ini membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari setiap kejahatan makhluknya dan ditiupkan Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai akhir waladhdallin, ditiupkan. Nah, untuk penjagaan tiap mau tidur Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kul ini dibaca, ditiupkan di tangan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, tiup, Qul huwallahu ahad, selesai, tiupkan, Al-Falaq selesai, An-Nas selesai, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Ini baik dalam keadaan sehat ataupun apalagi sakit. Bisa 3 kali. Boleh sambil duduk sambil tidur boleh. Rasulullah sampai ketika beliau sakit minta bantuan istrinya Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah mengatakan tangan Rasulullah lebih mulia, beliau meniupkannya di tangan Nabi. Kemudian beliau usap-usapkan tangan Nabi. Nah, ini subhanallah, bagus sekali, romantis sekali. Contoh ruqyah praktis. Ini. Siapkan air segelas. Ini ada air, alhamdulillah. Ya. Kemudian dekatkan ke mulut. Biasanya kalau rumah saya nggak cuma 1 gelas. Kalau rumah ruqyah di rumah minta 1 galon. Ya, artinya 1 galon bisa untuk semuanya gitu, untuk banyak. Apa yang dibaca? Ini surat Al-Fatihah 7 kali. Kita ngambil ganjilnya. Mau lebih boleh, kurang juga nggak apa-apa. Ya. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini insya Allah manjur. Ya. Karena ini ayat-ayat andalan. Ayat-ayat yang direkomendasikan oleh Nabi. Air ruqyah siap untuk diminum. Nah, artinya setiap selesai waladhdallin amin ditiupkan, ya. Kemudian ayat kursi juga begitu. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya masih belum mempan, baru baca Al-Baqarah. Jadi ada orang yang sakit udah lama. Dia di ruqyah biasa ini belum mempan. Akhirnya dia mengamalkan Al-Baqarah. Setiap hari membaca Al-Baqarah. Karena Ustadz waktu itu bilang paling tidak baca surat Al-Baqarah 7 kali. Yang dia pahami sehari membaca Al-Baqarah 7 kali. Iya, dan dia lakukan. Subhanallah. Yang baca surat Al-Baqarah itu yang kalau bancingnya masih ini ya 2 jam lebih. Ya. Kalau 7 kali berarti berapa jam? 15 jam. Ya. Jadi seharinya itu hanya ngaji aja. Tapi subhanallah kankernya itu sembuh. Gitu. Bahkan ada yang sampai hafal Al-Baqarah ini. Bisa. Alhamdulillah. Ustaz Salafuddin kan menulis buku tentang menghafal Al-Quran. Kita ini kalau satu pertemuan ini menghafal 1 halaman, 1 pekannya, nanti 10 pekan sudah setengah juz. Setahun bisa 1 juz insya Allah. Tapi memang harus rutin. Yang sudah bisa menghafal, mengajarin yang belum bisa. Ya kalau enggak 1 surat Al-Baqarah yang panjang misalnya Tabarok, Al-Muluk, ini cuma 30 ayat. Satu ayat diulang-ulang terus insya Allah hafal. Kayak jamaah-jamaah ibu yang lain itu kan, surat Yasin juga bisa hafal. Nanti Al-Kahfi juga bisa hafal. Kalau sudah dibiasakan, karena hafal itu biasa. Baik, kita praktekkan ya. Nah, ini contoh, siapkan air segelas atau di ember, boleh. Dekatkan ke mulut, baca tadi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini Al-Fatihahnya kan sudah hafal semua. Ya. Ini ayatnya. Tadi pertanyaan tentang tidak boleh minta ruqyah. Jadi itu hadisnya panjang, ceritanya bahwa Nabi pernah mengumpulkan sahabat. Ya. Kemudian Nabi menceritakan bahwa nanti di akhirat itu Nabi itu ada yang cuman berjalan sendirian, nggak punya umat.
nggak ada yang ikut. Kemudian ada yang temenin 1, 2, kemudian 3, kemudian ada yang banyak. Ada umatnya itu banyak sekali. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah itu umatku ya Rasulullah? Tidak, itu umatnya Nabi Musa. Kemudian datang lagi gerombolan yang lebih besar. Rasulullah bertanya, apakah itu umatku? Iya, itu umat kamu. Kemudian disampaikan bahwa di antara mereka itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab dan azab. Artinya langsung celing masuk surga. Tanpa ditanya, ini namanya siapa, tinggal di mana. Kalau punya suaminya siapa. Nah, kalau dia laki-laki istrinya siapa, anaknya apa. Nah, dulu kerja di mana kan gitu. Namanya hisab. 70.000. Sedikit. Karena waktu Rasulullah wafat, itu sahabat jumlahnya sudah 100.000. Ini ilustrasinya. Apa sebentar ya, nanti saya selesaikan dulu. Biar nanti ada gambaran bagaimana kita menyimpulkan hukum. Tidak boleh langsung tidak boleh gitu ya. Karena banyak ada yang dengar nggak boleh minta ruqyah. Tunggu dulu bagaimana riwayatnya kan gitu. Jadi ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab dan azab. Kemudian ada yang mengatakan 70.000 itu setiap satunya membawa 70.000 lagi. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan demikian, yang bisa memberikan syafaat ya. Allah alam. Itu riwayat itu ada yang mengatakan demikian, wallahu alam. Tapi yang jelas 70 itu dalam Islam biasanya menunjukkan jumlah yang banyak. Tapi ya, orang yang masuk surga tanpa dihisab azab itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu Rasulullah wafat saja sama sahabat jumlahnya sudah 100 ribuan. Ya. Artinya kalau yang kriteria masuk surga tanpa hisab sahabat sudah nggak dapat jatah. Baik. Nah, makanya para Rasulullah kemudian ada salah seorang sahabat yang namanya Ukasah. Dia, ya Rasulullah, sebelum Ukasah ada yang nanya lagi, gimana ciri-cirinya ya Rasulullah? Ciri-cirinya mereka yang la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Kemudian tidak minta dikai. Kai pengobatan juga. Kemudian dia hanya kepada Allah dia bertawakal. Nah ini kalau hukumnya nggak boleh kan sama-sama. Artinya gitu. Tidak minta diruqyah. Kemudian ulama menjelaskan ruqyah yang bagaimana. Yang tidak boleh itu adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kalau yang ruqyah biasa Nabi juga memerintahkan ruqyah. Nabi pernah menyuruh Aisyah atau istrinya untuk memintakan ruqyah pembantunya yang sakit. Istarqulaha. Nah, mintakanlah dia ruqyah karena dia kena ain. Ain ini panjang lagi pembahasannya, tapi ain ini ada. Ain ini biasanya karena orang memuji tanpa disebutkan zikrullah, Masya Allah atau Allahumma barik, barakallah. Kemudian gantengnya, manisnya, anak kecil biasanya yang suka dipuji-puji itu kemudian dia sakit. Nah ini dicurigai karena ain. Ain ini karena takjub atau karena hasad. Wah dia habis beli mobil baru, mobilnya rumahnya cakep ya gitu. Dalam hatinya ada rasa ini. Kemudian rumah itu ambrol atau mobilnya kecelakaan, itu biasanya karena ain. Ainnya karena hasad. Tapi ya itu ada campur tangan setan. Setiap keburukan ada campur tangan setan. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi kembali lagi ke minta pada ruqyah tadi, ulama mengatakan yang kita ikutin ya, selama ruqyahnya itu syar'i tidak apa-apa. Sama kita pengobatan yang syar'i juga nggak apa-apa, karena itu bagian ikhtiar yang dibolehkan, yang dianjurkan bahkan. Yang nggak boleh minta ruqyah ke dukun. Bismillah. Baik ya. Ya. Boleh untuk kebaikan. Doa di air bagus kan?
Ya, bagus itu. Saya kadang-kadang begitu juga. Kalau saya lagi minimal baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk penjagaan. Nah, ini sesuai dengan tema kita kan, ruqyah sebagai perisai atau penjagaan diri kita. Tidak hanya kita, keluarga juga kita, keluarga kita atau teman kita, lingkungan kita. Dan ruqyah ini bisa untuk badan, bisa untuk rumah, kamar, toko, warung, boleh. Kendaraan juga boleh, kendaraan. Mobil biar kita selamat, ya bacain. Ya, tapi di air mungkin disemprot-semprotin bisa. Jadi airnya yang sudah dibacakan ruqyah. Jadi sebenarnya dulu ada ritual kalau di pemerintahan kan, dilempar apa? Kendi atau kendil. Ya. Ya mungkin maksudnya kan minta apa namanya selamat ya. Tapi ada bunga-bunganya nih. Nah, ini lebih kepada syirik. Makanya kalau kita jadi pimpinan, ganti dengan ruqyah. Ada dulu di daerah apa namanya tempat Priuk situ. Dia pimpinan perusahaan, ya. Dulu kalau ada kapal yang mau didocking, ya, diangkat, itu harus nyembelih kambing. Kalau nggak gitu nggak bisa diangkat. Tapi akhirnya karena dia sudah kenal ruqyah syariah, dia manggil kita, Ustaz minta diruqyah. Alhamdulillah kapalnya mudah diangkat. Gitu. Tidak perlu lagi di kiprat-kiprati darah kambing. Karena jinnya minta itu, syarat itu. Nah, maka kemenyan macam-macam. Maka kalau kita memiliki kuasa mengubahnya. Ada kantor departemen pertanian, waktu itu ada gangguan. Biasanya kalau itu manggil dukun, karena dia sudah paham manggil ustaz. Nah, dibacain ayat-ayat. Maka kita tidak alergi, tidak boleh minta diruqyah. Tidak begitu. Bagaimana dulu ruqyahnya dan bagaimana caranya. Kalau kita membaca ayatnya doa, itu dianjurkan. Baik, lewat waktunya ya, sampai 11:30 ya. Memang kalau bicara jin itu enggak terasa. Dan alhamdulillah enggak ada yang ngantuk. Takut nanti diruqyah. Jadi bisa praktekkan ya insya Allah ya. Bisa ya. Tadi ayatnya gampang. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tinggal dibuat ganjil aja. Iya, kalau itu di air boleh. Di minyak juga boleh. Nah, minyak boleh. Misal minyak zaitun diminum atau minyak habas sauda di obat atau make up juga boleh. Nah, biar tidak mengundang ain. Betul. Saya pernah meruqyah make up. Iya, karena dulu make upnya sudah dimantra-mantra sama dukun. Nah, make upnya satu lemari. Sayang mau dibuang dari ruqyah balik. Jadi dibersihkan. Ya, model-model artis yang make upnya banyak. Pernah artis yang sangat terkenal itu. Ya, satu di apartemennya itu diminta diruqyah di situ. Tapi yang minta orang tuanya. Intinya itu ya, kita semuanya tidak boleh takut sama setan dan jin. Takut kita hanya kepada Allah, selalu bertawakal dan zikir, ngaji, insya Allah dijauhkan dari setan. Sebaliknya kalau orang yang jauh dari Allah akan didekati setan. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, berkahi anak keturunan kita, keluarga kita semuanya. Semoga kita dipertemukan di Allah di dunia ini dalam ketaatan dan ditemukan Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.